Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati rahimakumullah. Diriwayatkan Al-Imam Bukhari rahimahullah dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bainama thalatha nafar mimman kana qablakum. Pada zaman dahulu kala, pada kaum sebelum kalian, terdapat 3 orang. Yamshun idh asabahum matar. Ketika mereka di dalam perjalanan, kemudian turunlah hujan. Fa'awaw ilal ghar fantabak alaihim. Kemudian mereka pun berteduh pada sebuah gua. Namun kemudian tertutup gua tersebut, yakni jatuh sebuah batu besar yang menutup pintu gua tersebut, sehingga mereka tak dapat keluar dari gua itu. Faqala ba'duhum li ba'd. Akhirnya mereka berkata satu sama lain, Innahu wallahi ya haula la yunjikum illa as-sidq. Demi Allah, sesungguhnya tidak akan dapat menyelamatkan kita dari kondisi ini kecuali as-sidq, ketulusan amalan yang kita lakukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Falyad'u kullu rajul minkum bima ya'lam annahu qad sadaqa fihi. Maka agar setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang kita sadari bahwa di situ, di amalan tersebut, kita telah melakukan amalan yang memang tulus hanya kita lakukan lillahi ta'ala. Faqala wahid minhum. Kemudian individu pertama dari 3 individu ini berkata di dalam doanya, Allahumma in kunta ta'lam annahu kan li ajir amila li ala faraq min urz. Wahai Allah, apabila kau memang mengetahui bahwasanya dahulu aku memiliki seorang yang aku upah. Aku upah dengan sejumlah beras. Bekerja untukku dan aku berikan ia upah dengan sejumlah beras. Fadhahaba wa tarakah wa inni amidtu ila dhalikal faraq fazara'tuh. Namun kemudian ia pergi dan meninggalkan upahnya. Ia tidak mengambil upahnya. Akhirnya aku pun mengembangkan beras tersebut dan kemudian menanamnya kembali. Fasara min amrih, kemudian beras tersebut pun berkembang. Anni ishtaraitu minhu baqaran, kemudian berkembang dan berkembang sehingga aku dapat membeli seekor kerbau dengan penghasilan dari beras tersebut, dari padi tersebut. Wa annahu atani yatlubu ajrah. Kemudian suatu hari tiba-tiba ia datang kembali meminta upahnya yang merupakan haknya kepadaku. Faqultu lahu,
Maka aku pun berkata kepadanya, a'mid ila tilkal baqar fasukha. Kau hampirilah kerbau itu dan bawalah pergi kerbau itu. Faqala li innama li 'indak farak bin urz. Namun orang tersebut berkata, sesungguhnya aku hanya memiliki hak sebagian jatah padi atau beras darimu sebagai hakku, upahku bekerja padamu. Fakultu lahu, aku pun berkata kepadanya, i'mid ila tilkal baqar fa innaha min dzalikal faraq. Maka ambillah kerbau itu, sesungguhnya itu dari jatah beras yang menjadi milikmu. Fasaqaha, akhirnya ia pun mengambil kerbau tersebut dan pergi. Fa in kunta ta'lam, maka wahai Allah, apabila engkau memang mengetahui, anni fa'altu dzalika min khasyatik, bahwasanya aku melakukan itu semua berangkat dari rasa takutku padamu, fafarrij anna, maka berikanlah bagi kami jalan keluar. Fansahat anhum as-sakhrah, akhirnya batu tersebut pun bergeser. Namun masih belum bisa mereka keluar, namun mulai memberikan celah. Faqala al-akhar, kemudian individu kedua berkata di dalam doanya, Allahumma in kunta ta'lam annahu kan li abawan syaikhan kabiran. Wahai Allah, apabila kau memang ketahui bahwasanya aku memiliki dua orang tua yang telah tua, yakni hidup bersamaku kedua orang tuaku yang telah tua. Fakuntu atihima kulla lailah bilabanin ghanamin li, dan aku biasa membawakan susu kambing bagi mereka di setiap malam. Yakni di antara kebiasaan bangsa Arab di mana mereka pergi ketika masih gelap di subuh hari untuk mengembalakan kambingnya, dan ketika pulang kambingnya berada dalam keadaan terisi susunya, mereka memerasnya dan mereka menggunakan susu itu untuk makan malam mereka. Nah, aku biasa memberikan kedua orang tuaku makan malam dengan susu kambing tersebut. Fa'abta'tu 'alaihima lailatan, namun di suatu malam aku pun terlambat pulang ke rumah. Faji'tu wa qad raqada, sehingga ketika aku sampai ke rumah kedua orang tuaku telah tidur. Wa ahli wa 'iyali yatadaghawna minal ju', sementara keluargaku dan anak-anakku yang masih kecil mereka semua merengek meminta kepadaku susunya, berangkat dari rasa lapar yang ada pada mereka. Mereka semua merengek di kakiku meminta susu tersebut, berangkat dari rasa lapar yang mereka rasakan. Fakuntu la askihim hatta yashraba abawai, namun aku tak mau memberikan mereka susu ini sampai kedua orang tuaku meminumnya terlebih dahulu. Fakarihtu an uqidhahuma, namun aku tak tega untuk membangunkan kedua orang tuaku. Wa karihtu an ada'ahuma fa yastakinna li syarbatihima. Aku lebih memilih untuk membiarkan mereka tenang tidur, sehingga ketika mereka bangun mereka bisa meminum susu ini dengan tenang. Falam azal antadhir hatta tala'al fajr, maka aku masih terus menunggu sehingga fajar pun datang. Di sanad lain, aku masih terus berdiri memegang wadah susu tersebut, sementara anak-anakku merengek di kakiku meminta susu tersebut. Aku masih terus berdiri menahan dan memegang wadah susu tersebut menunggu kedua orang tuaku bangun. Fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika min khasyatik, maka ya Allah, apabila kau ketahui bahwa aku melakukan hal tersebut berangkat dari rasa takutku padamu, fafarrij anna, maka berikanlah bagi kami jalan keluar. Fansahat anhumus sakhrah hatta nadharu ila sama, kemudian bergeserlah kembali batu yang ada dan menutup pintu tersebut sehingga mereka dapat mulai melihat langit, namun mereka masih belum bisa keluar dari tempat itu. Kemudian individu ketiga, ia berkata di dalam doanya, Allahumma in kunta ta'lam annahu kan li ibnatu am. Wahai Allah, apabila engkau mengetahui bahwasanya aku memiliki seorang sepupu min ahabbin nasi ilai,
sepupu wanita. Dan ia merupakan manusia yang paling aku cintai. Wa inni rawadtuha an nafsiha fa'abat. Dan banyak aku menggoda dirinya, namun ia tetap bertahan dan tak menyambut godaanku. Illa an atiha bimi'ah dinar. Kecuali aku bawakan untuknya uang sejumlah 100 dinar. Di sanad lain dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ketika datang sanah minas sinin, sehingga ketika datang musim atau masa di antara masa-masa paceklik, ketika wanita tersebut berada dalam keadaan terdesak dan membutuhkan, ia kemudian memberikan syarat 100 atau 120 dinar sehingga ia mau menyerahkan dirinya padaku. Fatalabtuha, maka aku pun mengusahakan uang tersebut. Hatta qadirtu fa'ataituha biha fadafa'tuha ilaiha. Sehingga aku dapat mengumpulkan sejumlah uang tersebut, aku pun menyerahkannya kepadanya. Fa'amkanatni min nafsiha. Akhirnya ia pun mempersilahkan diriku bagi dirinya. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, dan ketika aku berada di posisi di antara kedua kakinya, qalat, wanita tersebut pun berkata, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Bertakwalah kau kepada Allah dan janganlah kau renggut apa yang bukan haknya. Dan janganlah kau renggut sesuatu kecuali memang dengan haknya. Faqumtu wa taraktul mi'ah dinar, maka aku pun langsung berdiri dan bangkit. Dan aku tinggalkan wanita tersebut dan aku tinggalkan uang 100 dinar itu. Fa in kunta ta'lam, maka wahai Allah, apabila engkau mengetahui anni fa'altu dzalika min khasyatik fafarrij 'anna, bahwasanya aku melakukan hal tersebut berangkat dari rasa takutku padamu ya Rabb, maka bukakanlah, berikanlah bagi kami jalan keluar. Fafarrajallahu anhum fakharaju. Akhirnya Allah pun membukakan jalan keluar, kembali menggeserkan batu tersebut bagi mereka, sehingga mereka semua pun dapat keluar. Ikhwati rahimakumullah. Di dalam hadis tersebut terdapat petunjuk tentang keagungan nilai sidq, keagungan nilai kejujuran dan ketulusan dalam niat dan motivasi di dalam beramal. Dan bahwasanya patokan amalan bukan pada kuantitasnya, namun pada kadar nilai keikhlasan dan ketulusan yang menjadi faktor pendorongnya. Yang dimana hal itulah yang akan memurnikan amalan dari noda-noda yang kelak akan merusaknya. Sebesar apapun upaya dan amalan yang dilakukan seorang hamba, namun ketika ia tak melakukannya berdasarkan keikhlasan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melakukannya berangkat dari ketulusan hatinya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolak amalannya. Bahkan lebih jauh lagi, apabila ia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam amalannya tersebut, Allah pun akan mengganjarnya kelak dengan azabnya. Ikhwati rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud rahimahumullah dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad taraktum bil Madinah aqwaman ma sirtum masiran wala anfaqtum nafaqah wala qata'tum wadiyan illa wahum ma'akum. Sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang tidaklah kalian menempuh perjalanan, tidaklah kalian menginfakkan harta kalian, tidaklah kalian melewati sebuah lembah di antara lembah-lembah yang ada, kecuali mereka mendapatkan pahala yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal ini di dalam perjalanan, di antara perjalanan-perjalanan jihadnya bersama para sahabatnya, bersama para kaum muslimin generasi awal. Dan kemudian Rasul mengkabarkan bahwasanya di Madinah terdapat individu-individu yang tidak ikut berjuang bersama kita, tidak mengalami kesulitan, kesedihan, pahitnya rasa
dan perjuangan jihad bersama kita, namun mereka mendapatkan ganjaran dan pahala yang sama dengan kita. Qalu, ya Rasulullah, wa kaifa yakunun ma'ana wa hum bil Madinah? Ya Rasulullah, bagaimana bisa mereka mendapatkan pahala bersama kita sementara mereka berada di Madinah? Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, habasahumul marad. Ya, mereka tertahan oleh sakit. Di sanad lain, habasahumul udhur. Mereka tertahan oleh uzur. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa seluruh pahala yang didapatkan para mujahidin bersamanya dari kesulitan penderitaan dan rasa sakit di jalan Allah Subhanahu wa taala ternyata didapatkan juga oleh beberapa orang yang ada di Madinah dan tidak ikut pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mereka mendapatkannya dengan ketulusan niat mereka, di mana mereka sangat berharap untuk berangkat berjihad di jalan Allah bersama Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Namun takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ke atas mereka menjadikan kondisi mereka membuat mereka tidak dapat berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah dengan segala kemurahannya, dengan segala kedermawanannya, dengan segala kemuliaannya dan kekayaannya, tetap mengganjar mereka dengan pahala yang sama. Agungnya pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala didapatkan oleh para hamba bahkan yang masih berada di dalam rumahnya dikarenakan niat dan ketulusan mereka. Dan betapa kelak setiap individu ikhwati rahimakumullah dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dipersidangkan di hari kiamat berangkat dari niat dan motivasi hati mereka masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yub'atsun nasu ala niyyatihim." Sesungguhnya bukan lain manusia-manusia kelak dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengkhabarkan bahwa niat dan ketulusan yang terdapat dalam hati seorang hamba adalah sesuatu yang kelak menjadi patokan hisab dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bukan fisiknya, bukan hartanya, bukan warnanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian. Wala ila suwarikum. Allah pun tidak melihat bentuk kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Namun Allah melihat kepada hati kalian. Wa asyara bi asabi'i ila sadri. Dan ia menunjuk dengan jari-jarinya menuju dadanya. Dan ia berkata wa a'malikum. Dan pada amalan-amalan kalian. Amal disebutkan di hadis ini karena ia merupakan cerminan dan perealisasian dari apa yang terkandung di dalam hati seorang hamba. Bahkan agungnya perkara niat, ikhwati rahimakumullah, agungnya keikhlasan dan ketulusan seorang hamba, karena hal tersebutlah ia kelak mendapatkan limpahan pahala yang agung dari amalan-amalan yang bahkan belum pernah dikerjakannya di dalam hidupnya. Sebaliknya, karena niatnya pula, seorang hamba kelak menjadi hina dan berada dalam azab yang pedih dikarenakan amalan-amalan dan dosa-dosa yang bahkan ia belum pernah mengerjakannya. Diriwayatkan dari Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathah uqsim alaihin." 3 hal aku bersumpah atasnya. Wa huwa alladzi la yahtaju ilal qasam. Dan ia adalah individu yang tak membutuhkan sumpah. Huwa sadiqul masduq. Dia adalah seorang yang sangat jujur lagi sangat terpercaya. Ia bersumpah di sini sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan betapa benarnya perkara ini. Thalathah uqsim alaihin. 3 hal yang aku bersumpah atasnya.
Wa uhadditsukum haditsan fahfadhuh. Aku sampaikan hadis ini pada kalian, maka hafalkanlah. Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Rasul bersumpah, yang pertama, demi Allah, tidaklah berkurang harta seorang hamba dari sedekah yang dikeluarkannya. Yang kedua, wala dzulima 'abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahullahu 'izzan. Tidaklah seorang hamba dizolimi, kemudian ia bersabar menghadapi hal tersebut, kecuali pasti dengan itu justru Allah tambahkan kemuliaan dan keagungan bagi hamba itu. Yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba fakrin. Dan tidaklah seorang hamba mulai membuka pintu meminta-minta, yakni memberikan peluang bagi dirinya untuk mulai meminta-minta, kecuali pasti justru Allah bukakan baginya pintu kefakiran. Ma'adzallah. Wa uhadditsukum haditsan fahfadhuh. Dan kemudian Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan nilai ini pada kalian dan ingatlah nilai ini, hafalkan nilai ini. Innamad dunya li arba'ati nafar. Rasul bersabda, sesungguhnya dunia ini hanyalah milik 4 jenis individu. Sesungguhnya dunia ini hanyalah milik 4 macam individu. Yang pertama, abdun, seorang hamba. Razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang Allah limpahkan baginya harta dan Allah bukakan baginya keilmuan. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Akhirnya dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam menginfakkan hartanya. Wa yasilu fihi rahimah. Dengan keilmuannya ia tahu akhirnya hartanya tersebut ia gunakan untuk bersilaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Ia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hartanya. Fahadha bi afdalil manazil. Maka hamba demikian berada dalam posisi yang sangat mulia, yang paling utama. Yang kedua, yakni individu yang kedua, abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang Allah berikan baginya keilmuan, namun Allah tidak bukakan baginya harta. Seorang hamba yang Allah berikan baginya ilmu, namun tidak Allah limpahkan baginya harta. Fahuwa sadiqun niyyah. Dan ia memiliki niat yang tulus, yakni dengan keilmuannya. Ia memahami betapa agungnya nilai keikhlasan dan ketulusan lillahi ta'ala. Ia dengan ketulusan niatnya berkata, berangan-angan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Duhai andai saja aku memiliki harta, niscaya aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan si individu pertama. Fa ajruhuma sawa. Rasul berkata, maka pahala dua orang tersebut, dua individu tersebut sama. Tidakkah kita lihat orang kedua, dia belum bersedekah, dia belum berinfak, dia tak memiliki harta untuk berinfak, untuk bersilaturahmi, untuk bersedekah. Hanya dengan niatnya, ia melihat seorang dermawan yang menginfakkan banyak jalannya, dia hartanya di jalan Allah, dia berangan-angan, duhai andai aku memiliki harta sebagaimana yang dimilikinya, niscaya aku akan infakkan di jalan Allah sebagaimana ia menginfakkannya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, fa ajruhuma sawa. Maka pahala bagi kedua mereka sama. Yang ketiga, abdun razaqahullahu malan. Seorang hamba yang Allah bukakan harta, Allah limpahkan harta baginya. Walam yarzuqhu ilman. Namun Allah tidak berikan ia ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Akhirnya ia gunakan hartanya untuk berfoya-foya. La yattaqi fihi rabbah.
ia tidak gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yasilu fihi rahimah, dan tidaklah ia menyambung silaturahminya dengan hartanya, wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan ia tidak memenuhi hak-hak Allah pada hartanya, fahadza bi akhbathil manazil, maka ia berada dalam posisi yang paling buruk. Yang keempat, abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Individu yang keempat, seorang hamba yang tidak Allah berikan baginya ilmu, tidak juga Allah berikan baginya harta. Fahuwa yaqul, dan kemudian ia berangan-angan, lau anna li malan, duhai andai saja aku memiliki harta, la amiltu fihi bi amali fulan, niscaya aku akan beramal dengan amalan si fulan. yakni orang yang banyak berfoya-foya dan merasakan dan melanggar seluruh bentuk maksiat dengan hartanya. Duhai andai saja aku memiliki harta, niscaya aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan fulan. Fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Dan maka orang tersebut dengan niatnya itu ia mendapatkan dosa yang sama. Ikhwati rahimakumullah, lihatlah di dalam hadis ini. Bahkan dikhabarkan bahwa mereka yang memiliki motivasi hati yang positif dan tulus lillahi ta'ala, ia bahkan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang telah melakukannya. Pahala yang agung yang didapatkan seorang ahli ilmu yang menyebarkan agama Allah, dan pahala seorang hartawan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hanya dengan niatnya, hanya dengan ketulusan niatnya. Dan sebaliknya, lihatlah seorang hamba yang memiliki motivasi dan ambisi hati yang buruk. Kalaupun ia belum melakukannya dan belum merasakan kelezatan berbagai macam kenikmatan maksiat yang ada, namun ia mendapatkan seluruh dosa-dosanya sebagaimana yang didapatkan oleh seseorang yang telah merealisasikannya. Dapat kita simpulkan dari riwayat-riwayat hadis di atas bahwa as-sidq, ketulusan atau keikhlasan yang merupakan tulusnya motivasi yang ada dalam hati seorang hamba bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal, di dalam menjalani kehidupan, dengannya ia selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, bahkan dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalaupun hanya dengan sedikit amalan yang dilakukannya atau mungkin bahkan tanpa amalan yang dilakukannya. Adapun sebaliknya, niat, motivasi dan ambisi hati yang buruk, dengannya jatuh, terhina seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia mendapatkan azab yang pedih kalaupun ia belum melakukannya dan belum merasakan keladzatan maksiat-maksiat yang diangankannya tersebut. Ma'adzallah. Lalu bagaimana? At-taufiq atau al-jam'u, mempertemukan hadis ini dengan kabar-kabar lain yang mengatakan bahwasanya tidaklah niat buruk yang ada dalam diri seorang hamba ditulis sebagai sebuah dosa sampai ia merealisasikannya. Diriwayatkan al-Imam Bukhari rahimahumullah dan Imam Muslim di dalam sahihnya, dan redaksi ini dari Imam Muslim rahimahullah dari Ibnu Abbas, yakni Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fima yarwi an rabbih," dari apa yang diriwayatkannya dari Rabbnya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Qal, Allah berkata, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at." Sesungguhnya Allah mencatatkan pahala-pahala sebagaimana Allah mencatatkan dosa-dosa. Thumma bayyana dzalik. Kemudian ia menjelaskannya. Faman hamma bihasanah falam ya'malha, barang siapa yang berniat untuk melakukan sebuah amal saleh dan ia belum melakukannya, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah tuliskan baginya satu pahala full. Wa in hamma, dan apabila ia berniat biha, untuk melakukan amal saleh hasanah, fa'amilaha, dan ia realisasikan kemudian niatnya tersebut, katabahallahu azza wa jalla indahu 10 hasanat,
Allah tuliskan di sisinya 10 kebaikan ila 700 dhi'af, sampai 700 kali lipat bahkan, ila ad'af katsirah, dan terus dikali lipatkan. Sebaliknya, wa in hamma bisayyi'ah, apabila seorang hamba ia hendak untuk melakukan sebuah keburukan, sebuah dosa, falam ya'malha, namun ia tidak jadi melakukannya, katabahallahu indahu hasanah kamilah, Allah tuliskan baginya justru 1 pahala full. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila ia berniat melakukan maksiat tersebut dan kemudian ia realisasikan, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah tuliskan ke atasnya 1 dosa. Bukankah hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya? Di hadis ini digambarkan bahwa mereka yang berniat melakukan maksiat, namun mereka meninggalkannya justru mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis-hadis sebelumnya menggambarkan mereka yang hanya berangan-angan melakukan maksiat dan belum melakukannya mendapatkan dosa yang sama seperti mereka yang telah melakukannya. Maka bagaimana mempertemukan antara 2 nilai ini? Ikhwati rahimakumullah. Mempertemukan 2 nilai ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya yang pertama, aradal ma'siyah wa sa'alaha wa basyara asbabaha. Bahwasanya yang pertama, ia hendak untuk melakukan maksiat, bahkan ia mulai effort, dia mulai melakukan sebab-sebabnya, thumma ajiz anha, namun kemudian ia tak mampu untuk melakukannya. Adapun yang kedua, tarakaha, ia meninggalkan maksiat tersebut khasyatan lillah, berangkat dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi pahala baginya. Dari situ disebutkan sebuah kaidah oleh para ulama, man hamma bisayyi'ah thumma tarakaha lillah, barang siapa yang hendak untuk melakukan sebuah maksiat kemudian ia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, kutibat lahu hasanah, maka dituliskan 1 pahala baginya. Wa man hamma biha, dan barang siapa yang hendak melakukan maksiat, wa amila asbabaha, bahkan ia mulai melakukan sebab-sebab maksiat tersebut, thumma ajiza anha, namun ia lemah dan tak mampu melakukan maksiat tersebut, kutiba alaihi lithm, maka dituliskan ke atasnya dosa. Nilai inilah yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dari apa yang diriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulullahu tabaraka wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata, idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan, Allah berkata kepada para malaikat pencatat dosa dan pahala. Allah berkata, apabila seorang hambaku hendak melakukan maksiat, fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha, maka jangan kau tulis dulu dosanya sampai ia benar-benar melakukan maksiat tersebut. Fa in amilaha faktubuha bimithliha, namun apabila ia benar merealisasikan maksiatnya tersebut, maka tulislah ke atasnya 1 dosa itu. Wa in tarakaha, namun apabila ia tinggalkan niat untuk berbuat maksiat tersebut min ajli, dikarenakanku, yakni karena takutnya padaku, faktubuha lahu hasanah, maka tulislah baginya 1 pahala. Ikhwati rahimakumullah, tidakkah kita lihat dari hadis-hadis ini, bahkan motivasi atau niat dalam meninggalkan amalan pun terhitung menjadi sebuah amal saleh yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memang tulus diniatkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba tersebut meninggalkannya sebagai bentuk rasa patuh, takut dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullah dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata firasyah wa huwa yanwi an yaqumal lail, barang siapa yang tidur di kasurnya
dan dia berniat untuk bangun sholat di malam hari, faghalabathu ainah, namun kedua matanya mengalahkannya, yakni ia tak mampu bangun karena kantuknya, hatta asbah, sehingga pagi hari, kutibalahu manawa, maka dituliskan baginya pahala yang dia telah niatkan. Wa kana naumuhu sadaqah alaihi min rabbih, dan tidurnya tersebut adalah sedekah Allah Subhanahu wa taala baginya azza wa jalla. Allahu akbar. Ketika kita membicarakan niat, ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita fahami. Hakikatnya kita sedang membicarakan tujuan keberadaan kita di muka bumi. Bahkan lebih jauh lagi hakikatnya kita berbicara tentang tujuan dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan dari segala tujuan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan agar mereka beribadah kepada kami. Yakni liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkanku, menjadikanku satu-satunya zat yang mereka ibadahi, menjadikan agamaku satu-satunya agama yang mereka peluk dan mereka jadikan bimbingan dan acuan di dalam kehidupan mereka. Ikhwati rahimakumullah, ketika kenikmatan-kenikmatan, keagungan, kejayaan yang seringkali diharapkan oleh para manusia tidak dapat kita dapatkan, katakanlah, dengan memeluk agama Islam, kita tidak mendapatkan limpahan kekayaan, kita tidak mendapatkan kesehatan, kita tidak mendapatkan kejayaan. Apakah kemudian kita meragukan kebenaran agama yang datang dari Allah, dibawakan oleh Rasulnya ini sallallahu alaihi wasallam? Apakah keyakinan kita hanya berpatokan kepada keberuntungan materi duniawi semata? Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan dan kecelakaan bagi hamba-hamba demikian. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham." Celakalah para hamba dinar, celakalah para hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah para hamba-hamba baju-baju, pakaian-pakaian mewah dan beludru. In u'tiya radiya. Mereka apabila diberi barulah mereka ridho. Wa in lam yu'ta, dan ketika mereka tak diberi, sakhir, mereka pun murka. Ta'isa wan takas, sungguh celaka dan tersungkurlah mereka. Wa idza syika falan takash, dan kelak apabila mereka tertusuk duri, semoga takkan dapat dicabut darinya. Ikhwati rahimakumullah, maka iman dan penghambaan diri yang hak adalah ketika kau menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala dengan tulus. Apapun kelak yang akan menimpa dan terjadi padamu di dunia ini sebagai konsekuensi dari keimanan itu. Iman dan penghambaan diri yang hak dan tulus adalah ketika kau berdayakan di jalan Allah seluruh nikmat dan potensi yang Allah telah berikan padamu. Apabila Allah memang memberimu dari kenikmatan-kenikmatan dunia, maka kau meridhoinya dan mensyukurinya. Namun sebaliknya, apabila pun Allah menentukan untuk tidak melimpahkan nikmatnya padamu di dunia, maka toh seluruh nikmat ganjaran di akhirat jauh lebih agung dan mulia. Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "Inna salati wa nusuki," sesungguhnya seluruh kehidupanku, seluruh salatku, sesembelihanku, wa mahyai, wa mamati, bahkan seluruh hidup, bahkan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka janganlah seorang hamba beriman dan melaksanakan ketaatan hanya karena dunia yang diharapkan di balik agama dan ketaatan yang diterapkannya di dalam kehidupannya. Ikhwati rahimakumullah, demikianlah hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak hari awal menyeru para manusia di tempat-tempat berkumpulnya mereka. Rasul menyeru sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai sekalian manusia, katakanlah bahwa tidak ada Tuhan yang hak diibadahi melainkan hanya Allah. Niscaya kalian akan selamat. Namun kemudian para kaum musyrikin dan kabilah-kabilah yang ada berkata, menyambut
menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma lana in tabi'nak? What's in it for us?" Apa yang kami dapatkan apabila kami mengikutimu wahai Muhammad? Yakni minad dunya, yakni dari nikmat-nikmat dunia, apa yang akan kami dapatkan apabila kami mengikutimu wahai Muhammad? Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "La syai, sungguh tak ada apapun. Aku tak bisa memberikanmu sedikit pun dari dunia. Innama u'abbidukum." Yang ada aku hanya memperhamba diri kalian, menyeru kalian untuk menghambakan diri kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya, aku tak memiliki apapun untuk diberikan kepada kalian. Namun aku hanya menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya, kalian adalah para hamba Allah. Ia yang menciptakan kalian, mengalirkan rizkinya pada kalian, menghidupkan kalian, mematikan kalian, dan kelak membangkitkan kalian. Dan ialah zat satu-satunya yang berhak untuk seluruh ibadah, bentuk ibadah dan penghambaan diri. Demikian juga hakikatnya generasi awal para salafus saleh menjadi lebih agung dan lebih mulia satu dibanding lainnya karena kadar keikhlasan dan ketulusan mereka dalam beragama. Mereka sama sekali tak mengharapkan nikmat duniawi dengan memeluk agama yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak ada keuntungan duniawi dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar Bilal radhiyallahu anhu ibn Rabah yang dipanggang di Ramda Makkah, yang dia dijemur di atas pasir panasnya kota Makkah di siang hari, sehingga Abdullah bin Mas'ud yang menyaksikan berkata, "Wallah, law wudi'at alaih qit'atul laham lanadijat." Demi Allah, pada saat itu andai saja sepotong daging ditaruh di atas tubuh Bilal, niscaya daging tersebut akan matang, menggambarkan betapa panasnya tubuh Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian Khabbab ibn al-Ar radhiyallahu anhu yang dikarenakan keislamannya kemudian disiksa oleh para majikannya dan kemudian dipanggang hidup-hidup, dan ia berkata, "Ma atfa'atan nar illa wadak zahri." Tidaklah memadamkan api tersebut kecuali lemak dari tubuhku yang mengalir karena terpanggang api. Lihat, tidaklah ada hal lain yang memotivasi mereka untuk beriman mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nikmat-nikmat duniawi. Tidak ada, karena memang tidak ada. Justru kesengsaraan dan derita dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semua tak membuat mereka ragu akan kebenaran akidah mereka, tak membuat mereka ragu akan kebenaran agama mereka. Jauh mereka dari berpaling dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati rahimakumullah, nasihat terakhir kami sampaikan di hari yang mulia ini, marilah kita bermuhasabah. Telahkah kita mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya memang bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Telahkah kita mengajak diri dan keluarga kita untuk berhati-hati dan menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari perkara-perkara yang merusak keikhlasan, dari riya, ujub, dan lain-lain yang seringkali terfasilitasi di teknologi masa ini dengan media-media sosial yang ada, yang dengannya seorang hamba memamerkan, menampakkan kepada para makhluk ibadah-ibadah yang dilakukannya. Masihkah kita yakin akan kebenaran agama kita sehingga kita mau menuntut ilmu dan memahaminya lebih lanjut, atau kita mulai meragukan kebenaran akidah kita dan mulai mengimani ilmu-ilmu dan dogma-dogma yang disampaikan oleh kafir yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka a'da'ad din. Allahumma mazzik jam'ahum wa shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'bah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-mu'minin. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahul bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib
مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخير الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.